semua Ibu. Hadir semua ya. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, materinya itu etika berkomunikasi di media sosial. Nah, jadi ini penting banget dibahas karena kan kita itu zaman sekarang tuh apa-apa media sosial kan. Jadi kayak ini penting banget dibahas. Nah, kalian ada nggak yang tahu ini apa? Tahu apa ini apa? Ya, ini bagian dari media sosial. Nah, selanjutnya, pernah nggak kalian lihat orang komentar, saling sindir di story, chat yang disebarkan, komentar yang bikin sakit hati sama kalian bermain media sosial? Pernah nggak kalian lihat ini? Pernah. Pasti banyak sekali kan hal-hal yang kayak ini kita jumpai di media sosial. Nah, selanjutnya itu kita masuk apa etika berkomunikasi dalam bermedia sosial. Nah, Ibu mau nanya sama kalian, kalian tahu nggak apa itu etika berkomunikasi dalam bermedia sosial? Nah, kalau nggak tahu, Ibu akan jelaskan. Nah, jadi etika berkomunikasi di media sosial itu cara kita berbicara dan berinteraksi di media sosial dengan sopan, bijak, dan menghargai orang lain. Jadi kalau kita etika berkomunikasi di media sosial itu harus sopan, bijak, dan menghargai orang lain. Nah, selanjutnya itu ada kenapa etika berkomunikasi di media sosial itu penting. Menurut kalian seberapa penting etika beretika di media sosial? Sangat penting kan? Nah, jadi kenapa itu penting? Karena media sosial kan sekarang digunakan banyak orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Jadi karena itu kita harus lebih menjaga sikap kita saat berinteraksi agar tidak menimbulkan masalah atau menyakiti orang lain. Nah, terus dengan etika yang baik, media sosial itu bisa menjadi tempat yang aman, positif, dan bermanfaat bagi semua orang. Terus itu, kalau kita tidak punya etika yang baik di media sosial, orang lain juga bakalan lebih nyaman ngobrol dan berteman dengan kita. Nah, selanjutnya ada. Nah, setelah kita tahu apa itu etika dan kenapa pentingnya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita bermain media sosial. Nah, yang pertama itu pikir dulu sebelum mengetik. Nah, kayak mungkin kalian pernah pas lagi marah-marahnya atau emosi-emosinya, kalian tuh ngechat orang dengan marah-marah, terus pas kalian sadar, kalian langsung hapus chat itu. Kalian pernah nggak seperti itu? Nah, karena itu hal yang normal. Nah, terus yang kedua itu jangan mudah terpancing emosi, karena kan banyak banget di oknum-oknum yang kadang di komentar tuh dia memancing keributan, kayak mengasut netizen yang lain untuk terpancing emosi. Nah, yang ketiga itu gunakan kata-kata yang sopan, jangan berkata kasar. Karena kan seperti tadi yang dibilang, media sosial ini banyak orang yang menggunakannya. Nah, terus jangan asal menyebarkan berita. Karena kan sekarang itu kayak lagi marah-marahnya nih berita hoax yang disebarkan tanpa tahu kebenarannya. Padahal itu kayak bisa merugikan banyak pihak. Nah, terus hargai privasi orang lain. Karena apa yang kita posting bisa dilihat banyak orang. Kita perlu menghargai privasi orang lain. Kayak misalnya tuh kalian mau upload foto kalian, foto orang lain atau teman kalian. Nah, kalian tuh perlu banget meminta izin dengan orang yang fotonya mau kalian upload, karena biar kalian tuh nggak melanggar hak privasi orang itu. Nah, selanjutnya itu ada contoh berkomunikasi yang baik di media sosial. Nah, yang pertama itu komunikasi yang baik. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar kita tidak menimbulkan keributan atau membuat orang lain sakit hati. Nah, kedua itu ada menghargai pendapat orang lain.
yang komentar positif. Jadi kalau kita ingin berkomentar di salah satu akun kayak akun artis mungkin kita bisa beri komentar yang positif, jangan yang negatif. Nah, terus meminta izin sebelum upload foto orang lain. Ini tuh sama kayak tadi, penting karena biar kita nggak melanggar hak privasi orang lain. Nah, terus yang terakhir, menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Mungkin bisa berbagi edukasi, konten masak gitu kan. Terus komunikasi yang buruk. Nah, yang pertama itu berkata kasar di komentar orang lain. Yang kedua itu menghina fisik orang lain, menyebarkan hoax, membuli teman di media sosial, dan menyebarkan chat atau privasi orang lain. Selanjutnya ada dampak jika tidak beretika di media sosial. Yang pertama itu menimbulkan pertengkaran. Mungkin kayak kita iseng aja kan pengen komentar di salah satu video tanpa kita tahu sebenarnya itu ketika kita tuh bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, yang kedua itu menyakiti perasaan orang lain. Kayak mungkin kita cuma mau bilang, "Kak, kok kurus banget, Kak, kok gendut banget." Padahal itu kayak gak semua orang bisa menerima ucapan itu. Terus yang ketiga itu menimbulkan cyberbullying tanpa kita sadar, dan ketika kita atau ucapan kita di sosial media itu bisa menimbulkan bully secara melalui platform internet kan. Nah, terus yang keempat itu bisa terkena masalah hukum. Kan banyak sekarang artis-artis itu yang gak terima, kayak dia dihina, dijelekan atau orang yang dihujat. Jadi daripada dia ambil pusing dengan komentar itu, jadi dia lebih memilih untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, terus ada cara jadi pengguna media sosial yang bijak. Nah, ibu mau nanya, menurut diri kalian sendiri, apakah kalian sudah menjadi pengguna media sosial yang bijak? Belum. Semoga kedepannya bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak. Nah, jadi yang pertama itu ada pikir dulu sebelum memposting, karena pikir dulu sebelum memposting kan, biar kayak apa yang kita posting itu gak menimbulkan masalah ke depannya. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang baik. Kayak tadi seperti ibu bilang, gak perlu formal, yang penting itu menghargai orang lain, gak menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga itu cek kebenaran berita dan jangan ikut berkomentar yang negatif. Kadang kan ada orang yang menyebarkan berita-berita, video-video hoax. Terus karena kita emosi, kita ikutlah berkomentar hal-hal yang negatif atau mungkin kita berkata kasar, itu nggak boleh anak-anak. Terus yang keempat itu sebarkan hal-hal yang positif seperti tadi ibu bilang, kayak konten edukasi. Nah, itu baru boleh. Nah, terus selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari semua yang materi yang ibu sampaikan tadi, jadi kesimpulannya itu etika berkomunikasi di media sosial itu sangat penting agar tercipta komunikasi yang sopan, nyaman, dan saling menghargai. Dengan menggunakan media sosial yang bijak, kita dapat menghindarkan konflik serta menciptakan lingkungan digital yang positif. Jadi kesimpulannya kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak menyakiti orang lain melalui HP. Nah, setelah ibu menjelaskan semua materi tadi, karena ibu tahu kalian sudah pada bosan, ngantuk, dan muak mungkin, jadi ibu mau ajak kalian buat SBQ. Nah, jadi SBQ-nya itu kayak kalian sama teman kalian itu saling berhadapan. Nah, jadi nanti satu tangannya kayak gini, satu tangannya seperti ini. Jadi nanti kalau ibu ucapkan kata harimau, kalian harus menangkap tangan teman kalian. Kita mulai ya. Gadis
kalian udah cukup tahu lah apa itu etika dalam bermedia sosial ya. Setelah semua materi yang Ibu sampaikan, Ibu mau dong refleksi dari diri kalian, apa yang kalian rasakan dan kedepannya apa yang kalian lakukan setelah kita membahas materi tentang etika berkomunikasi di dalam media sosial. Dimulai dari Kak Deborah dulu ya. Yang saya dapat Bu dari penjelasan Ibu tadi, mungkin saya akan lebih berhati-hati Bu dalam mungkin menulis komentar, pokoknya dalam melakukan media sosial lah, karena itu pasti bakal berdampak bagi orang yang menerima tersebut. Terima kasih Kak Deborah. Silakan Kak Gadis. Baik Ibu, dari penjelasan materi kita yang menuju etika berkomunikasi di media sosial, saya ada pemahaman bahwa dalam etika berkomunikasi di media sosial itu mengajarkan bahwa menggunakan media sosial itu kita harus menjaga sikap dan cara berbicara kita dengan orang lain. Nah, kita juga harus perlu menghargai orang lain dan menggunakan bahasa yang baik. Nah, jadi etika berkomunikasi itu penting supaya tidak ada ketimpangan. Terima kasih Kak Gadis. Nah berarti setelah apa yang kita bahas, Ibu merasa kalau kalian sudah paham dengan materinya. Dan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan keaktifan kalian pada selama pembelajaran berlangsung. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam